Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Jumat tanggal 20 November. Kita ketemu lagi di devotion. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Judul devotion hari ini adalah Kristus di hatiku. Ya. Firman Tuhan berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa agar Kristus itu tinggal dan berdiam di dalam hati kita, gitu ya. Tapi sebelum Kristus itu diam di dalam hati kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengundang, gitu. Kita harus mengundang Tuhan itu untuk masuk ke dalam hati kita, untuk berdiam diri di hati kita, dan dengan cara kita meninggalkan setiap kehidupan kita yang lama, gitu ya. Harus menanggalkan setiap sakit hati, mungkin iri hati, kemarahan, kebencian, gitu. Kenapa? Kalau itu masih ada di dalam hati kita, Tuhan itu nggak bisa masuk, gitu ya, karena hati kita penuh, gitu, dan nggak ada ruang lagi buat Tuhan masuk di dalamnya, seperti itu. Jadi ketika Kristus tinggal di dalam hati kita dan berdiam di dalam hati kita, maka kita pun akan berdampak, gitu, secara nyata bagi dunia, gitu ya. Jadi di Efesus 3 tadi, Efesus 3 ayat 16-17, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Gitu. Jadi kita itu harus berakar yang kuat, gitu ya, di dalam kasih. Jadi kita itu hidup harus mengasihi, gitu ya, harus penuh dengan kasih, sekalipun mungkin kondisinya berat, mungkin keadaannya, aduh Tuhan, buat mengasihi itu susah, gitu. Tapi ya mau kita tetap harus mengasihi, gitu. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam hati kita, gitu ya. Dan Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk mengasihi, gitu. Jadi ketika Kristus berdiam di dalam hati kita dan masuk di dalam hati kita, tingkah laku kita pun itu pasti akan menyerupai Tuhan, gitu ya. Jadi akan lebih baik dan lebih baik lagi, gitu. Jadi banyak orang baik, tapi belum tentu Tuhan berdiam di hati orang baik, gitu ya. Jadi belum tentu orang baik itu Tuhan masuk ke hatinya. Jadi kadang seperti itu, gitu ya. Ketika Tuhan masuk di hati kita, berdiam diri di hati kita, gitu, pasti hidup kita akan berbuat baik, akan penuh dengan kasih, gitu ya. Karena Tuhan sendiri berfirman, kasihilah sesamamu, gitu ya, dan kasihilah Tuhan, gitu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita mengasihi sesama kita, gitu. Jadi jangan berkata kita mengasihi Tuhan tapi hidup kita tidak mengasihi orang yang ada, yang terlihat di sekitar kita, seperti itu. Dan yang kedua, ketika Yesus itu masuk di hati kita, gitu ya, sehingga oleh iman kita Tuhan berdiam di hati kita, maka kita akan berakar, gitu. Kita akan berakar di dalam Tuhan, gitu ya. Jadi di tengah situasi, ya, cobaan kehidupan, gitu, mungkin banyak angin, banyak gelombang, banyak
cobaan, tapi kita akan kuat di dalam Tuhan gitu. Kenapa? Karena kita berakar kuat gitu ya, dasarnya kita sudah kuat di dalam Tuhan ketika Tuhan itu ada dalam hati kita gitu. Jadi perumpamaan ya, jadi tadi itu Miss Sita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya sama ada Miss Ika, ada Miss Rizka gitu. Ada sebuah pohon gitu ya, ditebang karena ini musim hujan dan akan banyak badai, akan banyak angin, ada petir gitu. Pohon itu sudah rimbun sekali gitu dan bisa untuk berteduh orang gitu kan. Tapi ketika masuk ke musim penghujan dan itu ditebang gitu, karena apa? Karena supaya pohon ini tuh nggak tumbang gitu ya, kena angin, kena badai, kena petir kayak gitu. Jadi pohon ini kuat, dia akan kuat kokoh gitu. Kenapa? Karena dia sudah ditebang dulu, sudah dipangkas dulu gitu. Sama kayak kehidupan kita gitu ya. Mungkin di satu titik, di satu masa kita itu akan dipangkas gitu, akan ditebang, akan dirampingkan gitu ya sama Tuhan gitu. Jadi ketika kita mengalami seperti itu, enak enggak enak gitu, sakit iya, sedih iya gitu ya, tapi percayalah itu tuh ya terbaik buat kita gitu. Selama Tuhan ada di hati kita dan kita berakar kuat di dalam Tuhan gitu, kita pasti akan penuh dengan kasih gitu ya. Jadi yuk buat anak-anak semua, kasihilah teman kalian, orang tua kalian gitu ya, orang di sekitar kalian gitu, sama seperti kita mengasihi Tuhan begitu. Oke? Terus semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa sama Tuhan, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.